Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Hasanah, NIM saya C2186201039. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan pengaruh dalam kehidupan. Yang pertama yaitu hakikat iman. Iman adalah keyakinan yang menghujani dalam hati, kokoh, penuh keyakinan tanpa dicampuri keraguan sedikit pun. Sedangkan keimanan dalam Islam itu sendiri adalah percaya kepada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Iman mencakup perbuatan, ucapan hati dan lisan, amal hati dan amal lisan, serta amal anggota tubuh. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam. Iman memiliki cakupan yang lebih umum daripada cakupan Islam. Karena ia mencakup Islam, maka semua hamba tidaklah mencapai keimanan kecuali jika seorang hamba tersebut dapat mewujudkan keislamannya. Iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadasum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Yang mayoritas ulama memandang keimanan beriringan dengan amal soleh, sehingga mereka menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Iman ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman sehingga mempunyai keimanan yang sempurna. Di antaranya yaitu yang pertama diyakini dalam hati, yang kedua yaitu diucapkan dengan lisan, yang ketiga yaitu diamalkan dengan anggota tubuh. Jika iman adalah suatu keadaan yang bersifat dinamis, maka sesekali didapati kelemahan iman. Maka yang harus kita lakukan adalah memperkuat iman kembali, dan hal-hal yang dilakukan bisa kita mulai dengan memperkuat akidah serta ibadah kita, karena iman akan bertambah karena taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perbuatan yang kurang baik dan perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu hubungan iman, ilmu, dan amal. Dalam sejarah manusia, Allah memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai kepada semua orang yang mau melakukan kebaikan yang diiringi dengan iman dan yakin dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai dari iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan baik tersebut akan dinilai dari harkat dan martabat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilmu pengetahuan yang luas, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fajuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Islam tidak menghendaki orang alim yang digambarkan seperti lilin dan mampu menerangi orang lain, sedangkan dirinya hancur. Dan hal ini besar sekali dosanya, karena dapat memberitahu orang lain tetapi dirinya sendiri tidak tahu. Sehingga antara iman, ilmu, dan amal mempunyai hubungan atau kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu karakteristik dan sifat orang yang beriman. Di antara karakteristik orang yang beriman yaitu yang pertama, mereka selalu mendengar dan taat jika Allah dan Rasul-Nya memanggil mereka untuk melaksanakan sesuatu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51 yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuhi, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Yang kedua yaitu mereka menjadikan Rasul sebagai hakim dalam setiap persoalan ataupun permasalahannya. Seperti dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya bahwa maka demi Robmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap sebuah perkara yang memperselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka merasa sesuatu akan keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang ketiga yaitu mereka memiliki iman yang mantap dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikitpun, dan keimanannya dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang yakin ataupun beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang ataupun berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Selain karakteristik, ada yang menjadi ciri ataupun sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya yaitu yang pertama, memiliki rasa takut di dalam hatinya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman jika disebutkan nama Allah muncul rasa takut di dalam hatinya. Rasa takutnya sebagai bentuk mengagungkan Allah. Sebagai contoh, jika ada seseorang yang berkeinginan melakukan maksiat, kemudian ia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ada yang mengingatkannya dengan mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beruntung dan termasuk orang mukmin yang mempunyai rasa takut. Dan rasa takut tersebut merupakan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Yang kedua yaitu adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Dijelaskan yang menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibacakan baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain.
Yang kedua, yaitu adanya tambahan iman ketika ayat Al-Quran dibacakan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum imana." Dijelaskan yang menjadi bukti keimanan seseorang ketika Al-Quran dibacakan baik oleh dirinya ataupun oleh orang lain, ia dapat mengambil manfaat ataupun bertambahnya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan mendasarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada orang lain. Akan tetapi, mereka juga melakukan sebab agar terwujudnya suatu hal. Di samping tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus juga dengan diyakini bahwa tidak akan terwujudnya suatu hal kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dapat merusak dan meniadakan iman. Menurut bahasa, iman berarti pembenaran hati. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Terdapat beberapa hal yang dapat merusak ataupun meniadakan keimanan seseorang. Di antaranya yaitu yang pertama, sujud atau bersembah hanya selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menghina tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu merendahkan syiar-syiar agama. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disebutkan bahwa apabila seseorang berbuat ataupun melakukan hal-hal yang dapat merusak keimanan seseorang, maka orang tersebut bisa dinyatakan atau bisa disebut dengan seseorang yang kufur atau merusak keimanan orang-orang tersebut. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.